Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekarang kita masuk ke webinar, kurang lebih sudah hampir lebih dari 10 kali kita adakan webinar, dan memang tujuan kita untuk melakukan edukasi terhadap setiap masyarakat yang sedang melakukan transaksi trading forex. Nah, materi kita pada hari ini cukup banyak sebenarnya yang menjadi permasalahan pada saat kita melakukan transaksi trading forex gitu. Saya juga selaku mentor di Max Makassar itu sering sekali dapat pertanyaan mengenai coach, ini harga mau naik atau mau turun. Jadi saya buy sekarang atau saya buy atau saya sell sekarang gitu. Jadi banyak pertanyaan dan sepertinya ada permasalahan yang terjadi pada saat kita melakukan transaksi trading gitu ya. Artinya kita tidak memiliki yang namanya trading style. Nah, pada hari ini materi kita pada hari ini akan lebih membahas mengenai trading style kita masing-masing. Jadi kita wajib untuk memiliki trading style, apakah kita mau ingin melakukan trading follow the trend ataukah kita mau melakukan counter the trend. Nah, apa itu follow the trend, apa itu counter the trend, nanti akan kita ikut di penjelasan lebih lanjut di webinar kita pada hari ini. Oke, seperti biasa ya, tidak ada wanita yang menemani saya pada hari ini, hanya saya sendiri. Jadi webinar kita cuma diisi oleh saya pribadi ya, Doni Wijaya, untuk webinar mengenai follow or counter trend. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, peserta udah lumayan banyak ya, ada sekitar 14 orang. Sambil tunggu yang lain, kita mulai saja. Nanti teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan, silakan masuk di kolom chat ya, di bawah untuk melakukan pertanyaan. Oke, kita masuk aja ya. Kita udah masuk ke trading forex dan banyak sekali ternyata ketika kita masuk dalam trading, kejadiannya adalah kita nggak tahu arahnya mau kemana. Padahal jelas-jelas market itu arahnya kalau nggak naik dia turun. Ya, tapi kenapa kita bingung dalam melakukan transaksi? Nah, ini kita berkaitan dengan yang namanya trading style. Jadi trading style orang itu berbeda-beda. Alasannya karena masing-masing karakter kita itu berbeda satu sama lain. Entah itu saya, entah itu teman-teman yang mungkin di sini ada Meli, ada Sherlina, ada Ceria ya. Cara trading kita ini pasti berbeda. Meskipun pola tradingnya kita atau sistemnya sama, pasti hasilnya juga akan berbeda-beda. Karena kenapa? Karena kita ada memiliki yang namanya karakter pribadi. Ada yang memiliki karakter ini tipikalnya pemberani sekali. Jadi mereka mau melakukan transaksi dengan high risk. Ada juga yang tipikalnya ini memang ketika dapat profit sedikit saja mereka udah senang banget. Nah, makanya karakter-karakter ini berbeda satu sama lain. Nah, oleh karena itu alangkah lebih baiknya jika kita mengerti dengan memahami karakter trading kita masing-masing. Dengan seperti ini kita nggak akan lagi yang namanya bingung pada saat melakukan entry. Nah, oke, jadi yang pertama bahwa kita wajib memiliki yang namanya trading style masing-masing. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam trading itu kenyataannya eh, tidak segampang ya seperti yang kita dapatkan teori di pertama. Biasanya kalau kita tahu ya bahwa di market itu probability-nya cuma 50% ya, itu besar banget. Jadi entah itu naik ataukah turun, cuma ada dua peluang. Makanya kenapa di sini saya selalu tampilkan ya ke teman-teman kalau misalkan ada tanya, Pak ini mau harga kemana ya? Palingan harganya pasti ke kanan. Ya, karena untuk jawabannya sebenarnya untuk market ini cuma dua arah, entah itu dia naik ataukah dia turun. Nah, pertanyaannya selalu adalah kita bagusnya buy atau sell. Nah, pertanyaan buy atau sell ini wajib teman-teman tanya sama diri Anda sendiri mengenai trading style Anda. Kalau misalkan Anda adalah seorang tipikalnya adalah follow the trend, ya berarti Anda rules-nya adalah untuk mengikuti aturan. Ya, aturan trennya ini. Misalkan trennya lagi naik ya udah kita buy aja. Kalau turun gimana, Pak? Ya kita average aja berarti. Kalau untuk kita bicara soal follow the trend. Kalau kita bicara soal counter trend, ini berarti kita harus siap dalam kemungkinan terburuk ketika kita misalkan harganya sudah turun, kemudian kalau harganya bisa makin turun lagi gimana? Nah, ini adalah disebut dengan yang namanya trading style pribadi. Jadi kalau ditanya soal market, pertanyaan pertama adalah kita harus tahu dulu mengenai karakter kita sendiri ya. Entahkah ini harganya mau naik atau turun, tetap selalu kita mengerti bahwa probabilitas dalam trading forex itu adalah 50-50. Tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Kalaupun Anda lihat ini harga sudah turun kencang ke bawah,
Kalau Anda ingin buy, it's okay, nggak masalah. Ya, karena probability selalu ada 50-50%. Jadi nggak ada dalam trading forex itu benar dan salah. Yang ada namanya adalah kita menunggu ya di marketnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi yang peserta yang lain yang harap di mute dulu. Kalau ingin adakan mengajukan pertanyaan, silakan dimasuk di kolom chat saja di bawah ya, nanti kita akan bacakan. Nah, kalau kita bicara soal trading style, ini ada dua macam trading style yang sering terjadi di trading forex ya. Ada yang pertama adalah trading dengan follow the trend. Jadi kalau trennya sudah naik, kita fokusnya buy aja. Meskipun harga mahal, nggak apa-apa. Ya, karena kalau mindset dari seorang follow the trend itu adalah konsep yang dimana tidak ada harga mahal, tidak ada harga murah di market. Fokus kita dalam trading follow the trend adalah ketika harga tinggi, kita meyakini harganya masih bisa lebih tinggi lagi. Itu adalah konsep styling yang dianut oleh trader yang follow the trend. Ya, kalau turun market masih bisa turun lebih dalam lagi ya. Jadi mereka selalu ikut yang namanya trend. Semakin trennya naik, maka harga akan terus naik dan naik terus. Nah, kalau untuk pola pikir seorang counter trend itu adalah pola pikir seperti pedagang pada umumnya. Jadi kalau kita bicara soal counter trend, artinya ibaratnya melawan arah market. Ya, jadi kalau counter trend itu mindsetnya ketika harga turun dan murah, berarti bagusnya kita beli. Ketika harganya naik, berarti kita bagusnya untuk sell. Jadi konsep di orang counter trend ini cuma pahamnya adalah harga mahal dan harga murah. Kalau mahal kita jual, kalau murah kita beli. Nah, kalau follow trend pasti kebalikannya. Kalau harganya mahal masih bisa mahal lagi. Nah, makanya kenapa sering sekali terjadi perdebatan antara mungkin saya dengan para kliennya kita bahwa melihat dalam satu gambaran di market ini terus terang kita selalu berikan peluangnya adalah 50-60 ya. Makanya kenapa dari sini kita harus mengerti lagi kembali lagi mengenai trading style-nya kita seperti apa, dan perlu diingat tidak ada yang benar dan salah dalam trading style-nya kita ya, karena ini bicara soal kepribadian kita masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan kita masuk ke follow the trend, ini kita akan bagikan juga mengenai teknisnya menggunakan indikator technical ya. Sebaiknya kalau misalkan teman-teman adalah pola yang memang suka dengan ikuti trennya saja, kalau misalkan trennya adalah naik, kita fokus untuk buy saja. Kalaupun turun kita buy lagi. Kalau turun lagi kita buy lagi. Ya, kalaupun naik break high lagi kita buy lagi juga, seperti itu bisa. Ya. Jadi kalau kita bicara soal follow the trend, ini merupakan tren trading yang mengharuskan kita untuk mengidentifikasi dan mengikuti tren pasar. Ya, apabila teman-teman fokus hanya pada tren jangka pendek, kemungkinan malah akan memberikan perbandingan risk reward yang kurang ideal. Makanya kenapa kita sering gunakanlah jangka yang menengah atau jangka panjang untuk menggunakan trading yang follow the trend. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin mengikuti tren, sebaiknya Anda menggunakan tren yang jangka panjang atau jangka menengah. Jadi disarankan untuk tidak menggunakan jangka pendek. Nah, ini juga biasanya terkendala dengan yang namanya fundamental ya. Jadi kalau misalkan Anda fokus dengan follow the trend, berarti Anda harus ikut aja. Ya, kalau misalkan Anda ikut buy, berarti Anda fokusnya untuk buy. Kalaupun Anda memang lihat ini trennya adalah trennya turun, berarti kita fokusnya sell. Ya, jangan lagi Anda campur-campurkan dengan yang namanya fundamental. Karena seperti itu, kalau misalkan Anda mengikuti dengan fundamental dan lain-lain, jadi trading style-nya Anda akan terganggu ke depan. Ya. Nah, dan perlu diingat bahwa ibaratnya cuaca, trading forex juga ini akan selalu menghadapi perubahan-perubahan. Jadi kadang misalkan dia trennya naik, bisa berubah jadi tren turun. Nah, ini teman-teman harus siap menanggapi seperti itu, dan harus namanya indikator. Ya, nanti akan kita bahas ya mengenai indikator-indikator apa aja di teknikal untuk teman-teman yang mengikuti memiliki trading style follow the trend ini ya. Oleh karena itu tidak ada yang tahu ya kapan sih ini trennya akan naik terus, kapan trennya akan berbalik. Seperti kita cuma bisa untuk melakukan antisipasi. Nah, jadi ini untuk di penggunaan trading by trend ya. Kalau untuk teman-teman yang sering
trading by trend pasti udah tahu yang namanya trend line ya. Jadi trend line ini kita selalu melakukan penghubungan dari harga bawah, harga terendah dengan harga terendah lainnya. Seperti ini ya. Harga terendah ini kita gabungkan dengan harga terendah ini, kemudian kita tarik garis dan dia mengarahnya ke atas. Nah, kalau seperti ini konsepnya adalah uptrend. Jadi kalau misalkan di area ini kita selalu fokusnya untuk buy. Ya. Nah, sedangkan ketika terjadi perubahan tren itu akan ditandai dengan namanya breakout atau harganya menembus harga trend lainnya ini dan mengarah ke bawah. Nah, oleh karena itu ketika udah berubah tren seperti ini, kita harus siap untuk mengambil posisi sell. Ya, kalau untuk teman-teman yang melakukan trading by trend menggunakan trend line seperti ini, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom chat ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang kedua, ada juga dengan menggunakan indikator moving average. Moving average ini teman-teman bisa masuk aja di indikator dan ada moving average. Ya, saran kita selalu gunakan moving average yang besar. Ya, seperti tadi saya bilang bisa gunakan moving average 100, 200 itu bisa dan itu bagus ya. Dan cara menggunakan moving average ini ketika marketnya berada di atas garis moving average ini setandai dengan warna biru, berarti itu adalah trennya naik. Jadi kita fokus untuk mengambil posisi buy ketika harganya sudah berada di atas garis biru. Ya, ini untuk penggunaan moving average. Begitupun kalau misalkan udah turun ya, tembus ke bawah, harganya di bawah moving average, ini kita fokusnya untuk melakukan transaksi sell. Ya, jadi tetap diingat bahwa pola dari tren seperti ini wajib kita ketahui untuk teman-teman yang ingin melakukan trading by trend. Dan yang ketiga ada yang namanya juga indikator teknikal yang namanya parabolic SAR. Nah, parabolic SAR ini mungkin juga simple ya yang saya sampaikan bahwa ketika kalau parabolic SAR itu dia menggunakan garis titik-titik seperti ini, ada titik-titik seperti ini. Dan ketika titik-titik ini ditembus seperti ini ya, maka trennya udah jadi naik. Ya, kuncinya ketika titik-titik indikator ini berada di bawah, maka tren yang terjadi adalah tren naik atau kita harus bisa menggunakan opsi buy. Sedangkan kalau misalkan titik-titiknya ini berada di atas, maka tren yang terjadi adalah tren turun. Anda bisa melakukan transaksi menggunakan transaksi sell, ya kurang lebih seperti itu untuk penggunaan dari trading by trend. Jadi teman-teman harus siap untuk menghadapi tren seperti apa dan juga harus mengantisipasi perubahan tren yang terjadi. Nah, kebalikannya, kalau untuk Anda seorang counter trend, jadi kalau pola counter trend seperti ini adalah pola seperti pada umumnya ketika harga turun, kita anggap ini murah, ketika harga ini naik, kita anggap ini mahal. Jadi sesimpel itu untuk di counter trend. Dan biasanya pada dasarnya counter trend ini adalah gaya trading di mana trader ini mencari titik pembalikan potensial sehingga sangat berpotensi untuk melawan arah. Ya, jadi ketika harganya sudah naik, ya ini kita bisa ambil posisi sell. Ya, begitupun ketika harga turun, kita bisa ambil posisi buy. Nah, kebalikannya kalau dengan kita menggunakan tadi trading by trend, ya kalau misalkan harganya naik, kita meyakini bahwa harga ini masih bisa naik lagi. Tapi kalau misalkan Anda adalah seorang counter trend, ketika harga sudah mahal, berarti Anda sudah fokus untuk melakukan transaksi sell jangka pendek seperti itu. Nah, untuk indikator apa yang kita bisa gunakan dalam menggunakan counter trend itu ada yang pertama menggunakan RSI ya. Kalau untuk di indikator trading itu namanya RSI atau singkatan dari Relative Strength Index. Ini Anda bisa gunakan dengan penggunaan kalau misalkan di indikator seperti ini dia modelnya indikatornya di bagian bawah ya. Di bagian bawah sini ini namanya indikator RSI. Jadi cara penggunaannya jika RSI-nya ini sudah berada di atas 70%, di atas dari indikator ini, maka pola yang terjadi adalah kita sudah mengasumsikan harga itu sudah mahal. Ya, jadi baiknya kita melakukan transaksi sell. Dan ketika harga sudah turun di bawah dari 30% di bawah ini, maka kita sudah asumsikan bahwa harga itu sudah relatif murah, baik untuk kita beli. Ya, kurang lebih cara bacanya untuk teman-teman yang melakukan counter trend seperti itu. Lalu yang kedua, untuk indikator yang menggunakan counter trend, itu ada juga stochastic oscillator, jadi penggunanya hampir sama dengan RSI.
bedanya kalau untuk stokastik ini dia menggunakan dua garis ya, garis warna merah sama garis warna biru, dan harganya juga rentangnya ini jauh lebih lebar lagi ya. Kalau untuk di stokastik ini dia rentangnya di atas dari 80% itu adalah area untuk sell ya. Di atas 80% itu adalah area untuk sudah masuk kategori mahal ya. Dan juga kalau misalkan udah masuk ke area 20% di bagian bawah ini masuk di area kategori murah, baiknya untuk kita beli. Seperti itu ya gambarannya. Jadi kalau misalkan kita sudah masuk ke area ini berarti udah area-area mahal nih. Ini ya, ini kita bisa sell di area ini. Begitupun kita bisa beli di area ini ya, di bagian bawah ini. Ini adalah area-area untuk kembalikan. Ya, kurang lebih untuk penggunaan stokastik ataupun RSI seperti itu. Yang terakhir, itu ada MACD. MACD ini adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Jadi untuk penggunaan MACD ini kurang lebih mirip dengan stokastik, ada dua garis. Bedanya kalau untuk di MACD ini adalah gabungan dengan Moving Average. Karena kenapa? Di sini juga ada tampilan yang namanya bar. Nah, jadi bar ini mengisyaratkan teman-teman bisa mengambil posisi sell pada saat ini ya. Jadi ketika udah harganya di atas dari MACD dan ini sudah turun ke bawah, itu ditandai dengan namanya bar berwarna merah. Ini teman-teman bisa sell di area ini ya. Jadi harganya kekurangan untuk MACD, teman-teman nggak akan mungkin dapat harga di ujung atas. Tapi Anda bisa mendapatkan harga ketika sudah mengikuti tren di bawah ini. Jadi kurang lebih kalau untuk MACD agak sedikit terlambat, tapi dengan akurasinya mungkin lebih tinggi dibandingkan RSI dengan stokastik. Kurang lebih seperti itu untuk MACD. Ya. Nah, kurang lebih seperti itulah pandangan-pandangan kita dalam melihat di trading di market ya, bahwa di market ini sebenarnya marketnya ini pasti ada dua arah ya, entah itu dia naik atau turun. Tapi untuk melakukan market ini ya, kita harus memiliki dua sudut pandang. Apakah kita melihat trading ini berdasarkan tren, ataukah kita memandang market ini secara kontekstual mahal atau murah. Jadi nggak ada salah dalam market ya. Kalau misalkan kita mau lihat market ini lagi mahal, kita bagus untuk sell, berarti itu oke, kita sudah ada patokan, berarti kita alasan kita melakukan transaksi sell karena kita sudah melihat harga ini sudah di area jual ya, area jual di area atas, berarti kita untuk bisa sell. Begitupun ketika harga sudah kondisi murah dengan alat bantu indikator tadi yang saya sudah sampaikan menggunakan counter trend. Tapi kalau Anda adalah seorang trading by trend, berarti kita fokus lihat dari garis besarnya, trennya ini naik atau turun, berarti kita fokusnya untuk buy. Kalaupun sell pada saat harga turun udah berbalik arah, berarti kita siap untuk ambil posisi sell. Ya, jadi singkatnya perbedaan dari dua trading seperti ini, trading style ini adalah ketika Anda menganut yang namanya trading style buy trend, Anda meyakini bahwa harga ini ketika sudah naik masih bisa naik lagi. Ya, begitupun sebaliknya ketika Anda seorang penganut counter trend, ketika harga sudah mahal, udah ada di atas naik ya, kita sudah siap untuk melakukan transaksi sell dengan alasan harga sudah mahal ya. Namun ini adalah penjelasan kita terakhir ya di webinar kita pada hari ini. Namun perlu kita ketahui dalam trading style tersebut tidak ada yang sempurna ya. Masing-masing memiliki resiko terhadap stylenya masing-masing ya. Jika Anda adalah seorang trading menggunakan style follow the trend, maka Anda siap-siap ketika Anda melakukan transaksi pembelian di harga pucuk atas, Anda siap-siap akan melakukan risk management ketika harga kemudian berganti arah atau merubah trennya, jadi dari naik jadi turun. Ya, makanya Anda akan memilih risk management apa yang teman-teman siap gunakan. Apakah teman-teman siap melakukan averaging, ataukah teman-teman bisa cut loss, ataukah teman-teman bisa stop loss, ataukah kita mau switching ya. Jadi kita harus memperhatikan juga dengan namanya risk manajemennya. Namun begitu juga dengan yang namanya trading by counter ya. Jadi kalau kita counter the trend, kita juga harus memikirkan ketika harganya sudah murah kita beli, gimana kalau harganya makin turun? Apakah kita cut loss saja, ataukah kita averaging, ataukah kita switching? Ya, jadi intinya pada saat Anda sudah melakukan atau sudah memiliki yang namanya trading style sendiri, teman-teman juga harus memikirkan resiko yang kemungkinan bisa terjadi di market. Ya,
Nanti untuk risk manajemennya akan kita bahas di webinar selanjutnya. Tapi untuk hari ini kita lebih berfokus pada trading style kita masing-masing. Jadi Anda harus mengerti dulu ya, karena sering juga banyak yang tanya sama saya, Pak ini harganya kalau saya buy sekarang, kalau turun gimana Pak? Ya ini kembali lagi ke trading style Anda. Jadi kalau misalkan Anda sudah buy, kemudian harga makin turun, kembali lagi ke trading style-nya Anda. Kalau misalkan Anda adalah seorang trading style yang dengan counter trend, maka ketika harga turun, kita bisa buy lagi. Ya, karena kita sudah murah, harganya sudah murah, kalau turun makin murah lagi kan, seperti itu logikanya. Tapi kalau Anda seorang tipikalnya trading buy trend, gimana kalau misalkan saya udah buy ya di harga atas, kemudian harga koreksi karena ada fundamental, apa yang harus kita lakukan? Ya berarti kita harus pikirkan juga, kita yakin bahwa harganya ini masih akan naik karena marketnya masih di area uptrend, jadi kita tahan aja. Oke, nanti kita bisa switching pada saat harganya sudah berbalik masuk ke area sell atau area turun. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi untuk teman-teman silakan di webinar kita pada hari ini yang ingin ada pertanyaan silakan ditanya ya, sambil kita bisa membahas ya trading style ini seperti apa. Karena sejauh ini yang saya lihat bahwa di banyak juga ya, nggak cuma di DDMax tapi di luar dari DDMax juga banyak yang kebingungan. Ini marketnya mau seperti apa sih sebenarnya Pak? Saya udah buy harganya turun ya, saya sudah sell harganya naik ya. Jadi kita nggak ada patokan. Ini harus gimana nih sebenarnya? Ya padahal sebenarnya kalau kita lihat ya di trading kan ini simpel saja, simpel banget ya. Kalau nggak naik ya turun gitu ya. Kalau nggak turun ya naik gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Yang penting pertama-tama harus kita pikirkan adalah patokannya kita sebagai seorang trader harus ada yang namanya style ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman silakan ya. Yang ada pertanyaan silakan chat di bawah ya mengenai trading style-nya sendiri gitu. Nggak bisa langsung ya Pak? Ya, Bu Lina? Boleh. Silakan Bu kalau ada mau ditanyakan. Iya, menarik sekali ya topiknya. Jadi begini Pak, saya lihat tadi, saya dengar tadi ya, indikator-indikatornya kan banyak Banyak betul. yang bisa digunakan. Ya. Nah, sebelumnya ketika privat itu yang Pak Doni kenalkan ke saya itu Ya, RSI. betul. Gitu. Ya. Nah, terus tadi ada yang terakhir itu apa ya? MACD ya? Ya, MACD juga ada. Ya, Pak Doni sebutkan tadi kalau itu yang lebih akurat. Ya. Nah, kalau Pak Doni sendiri pakai yang mana sih untuk Oke. signalnya? Ya, oke. Makasih banyak Bu Lina ya. Oke, jadi katanya Bu Lina ada juga tadi MACD ini lebih akurat dan apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing indikator ya. Jadi kemarin sempat saya juga ketemu sama Ibu Lina, saya juga cerita-cerita, saya minta tanggapannya mengenai trading itu sejauh ini gimana. Kita lihatnya trading itu pandangannya seperti kayak gimana. Nah, saya juga sempat lihat beberapa kali cara trading ya yang dilakukan sama Ibu Lina dan mungkin bagi saya ya sejauh ini yang saya lihat bahwa kalau untuk kita masuk ke dunia forex ya kita bisa masuk apa ya melihat sudut pandang trading forex ini cukup berbeda yang bisa dilakukan dengan transaksi yang kita lakukan sehari-hari. Nah, namun yang saya mau bawa kepada teman-teman trader semua bahwa saya ingin kalau misalkan itu masih agak berat, kita masuk ke next level mengenai trading forex, bicara soal kayak misalkan buy stop ya, ikut trennya seperti mana, atau kita harus gambar pola-pola seperti apa, itu cukup sulit. Kita mungkin masuk ke hal-hal yang lebih sederhana. Misalkan kemarin saya sampaikan ada RSI ya, seperti kita tahu ini saya mungkin tampilkan ya untuk di Oke. Oke, jadi kalau untuk di RSI sendiri, ini adalah penggunaan trading yang bagi saya ini cukup sederhana, karena juga ini tidak jauh lepas dengan yang namanya trading sehari-hari ya, atau dagangan per sehari-hari seperti kita ya. Jadi kalau ditanya, kalau Pak Doni pakai yang mana? Kalau saya lebih cenderung menggunakan counter trend.
Kenapa saya suka pakai counter trend? Karena kita cuma mau tahu aja ini harga udah murah, ya kita beli, kalau harganya sudah mahal kita jual, seperti itu aja. Dan itu masuk di akal, di apa ya, pemahaman dari teman-teman yang apa ya, yang memang tidak mau terlalu yang ribet mengenai trading forex seperti apa ya. Jadi kalau misalkan harganya udah murah kita beli, ya ketika harga mahal ya udah kita jual, seperti pada umumnya ya. Nah, konsep untuk RSI sendiri ini kembali lagi saya sampaikan nih untuk teman-teman juga yang mungkin belum sempat ketemu dengan saya membahas mengenai RSI ini seperti apa. Jadi kalau RSI ini adalah indikator yang sebenarnya udah default ya, atau dari udah disetting memang dari awal ya. Kalau misalkan kita install di MetaTrader, ini udah ada tampilannya di RSI. Cara penggunaannya itu cukup simpel. Ketika areanya sudah berada di area over ya, di area ini di atas 30%, ini adalah area-area untuk kita melakukan transaksi sell ya. Begitupun juga kalau misalkan areanya sudah di bagian bawah ini, di bawah dari indikator ini adalah area untuk melakukan transaksi pembelian seperti ini. Oke, lagi. Nah, seperti ini ya. Dan penggunaan seperti ini tuh justru kebanyakan ya yang saya lihat juga, yang saya review juga dari beberapa teman-teman yang saya sharing, dan itu mereka lebih senang dengan RSI seperti ini. Nah, kembali lagi untuk di penggunaan indikator ini banyak banget ya, termasuk juga tadi saya sampaikan ada MACD ya. Jadi kalau kita masuk ke indikator, ada juga namanya MACD, dan ini memang lebih akurat untuk signalnya seperti ini. Hanya saja kekurangan dari MACD ini adalah kita proses menunggunya ini cukup lama ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, misalkan dari area ini udah masuk ke area buy, ini udah masuk ke area buy di sini, dan ini kekurangannya adalah trennya udah jadi dulu ya, harganya sudah naik dulu, sempat naik, baru kita ambil buy. Sedangkan kalau misalkan kita masuk ke RSI, ini saya bandingkan aja ya supaya kita bisa lihat detailnya nih. Kalau untuk di RSI, ini sudah masuk ke area pembelian di area ini ya. Ini sudah masuk ke area pembelian di sini. Dan kalau untuk di area RSI, di MACD, itu untuk area belinya itu udah di atas ini. Ya, jadi kalau RSI itu mulainya dari bawah sini kita buy, kalau MACD itu di atas ini. Makanya kenapa tadi saya sampaikan bahwa di MACD ini ada campuran dengan tren. Jadi kalau untuk MACD ini memastikan dulu trennya udah break. Ini ya, udah break dari turun. Kalau kita tarik garis tren seperti ini ya. Ini udah break dulu dari trennya turun, kemudian naik ke atas ya, udah uptrend, baru sinyalnya keluar. Kita bisa buy di sini. Tapi kalau untuk RSI itu signalnya keluar pada saat di harga paling bawah seperti ini. Ya, memang akurasinya memang kalau untuk di MACD ini jauh lebih nggak jauh juga sih, sebenarnya cukup lebih tinggi ya dibandingkan dengan RSI, karena memang dia sudah memastikan dulu ini trennya sudah naik baru kita buy. Tapi kekurangannya adalah potensi peluangnya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan RSI. Jadi RSI ini kita bisa ambil transaksi lebih awal, namun kalau untuk di MACD ini kita harus tunggu konfirmasi dulu dari tren. Kurang lebih seperti itu Ibu Lina. Ya. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin ada mau tanyakan ya, silakan kita sharing aja di hari ini ya mengenai penggunaan indikator kita ini cocok yang mana gitu. Karena ada juga ya yang mungkin teman-teman suka nonton di YouTube ya, banyak juga yang mengatakan follow the trend ya. Jadi tapi kalau misalkan Anda bingung ya ini trennya naik atau turun, lebih baik Anda jangan follow the trend karena nanti akan bingung. Tapi kalau misalkan Anda senang adalah ikut by trend, berarti harus Anda tahu dulu ini trennya naik atau trennya turun. Itu dulu adalah hal yang harus Anda pahami dulu ya sebelum kita follow the trend. Tapi kalau Anda nggak mau mengerti apa nih trennya naik atau trennya ini turun, teman-teman lebih percaya dengan probabilitas ya, karena trading forex kan probabilitasnya cuma 50%. Kalaupun kita beli ya 50% kita bisa profit, 50% bisa loss. Nah, kita bisa manfaatkan seperti itu. Jadi kalau misalkan loss, kita bisa naikkan lotnya lagi sedikit lebih tinggi, ya itu kita masuk ke dalam teori probabilitas. Nah, makanya kenapa di sini yang saya mungkin sampaikan juga ke teman-teman bahwa jika Anda adalah seorang follow the trend, Anda nggak akan boleh ya melakukan transaksi dengan taking profit yang kecil. Karena kalau misalkan kita masuk ke, ini saya mungkin kasih gambaran besar ya untuk teman-teman, supaya teman-teman mengerti kalau misalkan Anda adalah follow the trend, peluangnya itu yang mana ya.
Nah ini. Jadi kita bisa lihat ya, kalau misalkan di market itu, marketnya kan ini kan turun nih ya. Ini kita sepakat harganya turun, trennya turun. Tapi marketnya nggak satu kali turun. Ya, dia bentuk dulu pola, dia turun, kemudian dia naik, ya, kemudian dia lebih turun lebih dalam lagi, dia naik lagi, ya, naiknya setengah, kemudian turun lagi lebih dalam, naiknya lagi setengah, kemudian turun lagi lebih dalam. Nah, kalau Anda adalah seorang trading buy trend, maka peluang yang harus kita pikirkan itu adalah peluang yang ini. Ya. Berarti resikonya harus kecil. Ya. Berbalik lagi kalau misalkan kita adalah seorang counter trend itu pikirnya yang ini. Ya. Nah, ini. Counter trend itu pikirnya yang ini, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau seorang trading buy trend itu pikirnya yang ini. Ya, maka jadi akan sangat keliru kalau misalkan Anda adalah seorang trading buy trend tapi taking profitnya kita itu kecil-kecil. Lebih baik kita balik aja kembali ke counter trend. Taking profit mungkin 3 sampai 5 poin, ya. SL mungkin 3 sampai 5 poin juga, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perbedaan dengan yang namanya trading buy trend dengan trading buy counter. Cuma kalau saya pribadi senang yang mana, saya lebih senang yang kecil-kecil yang ini ya. Ya, nggak apa-apa kecil-kecil tapi rutin. Kita sebut dengan yang namanya profit konsisten. Ya, kalau di sini areanya udah masuk buy, ya. Saya kembali lagi, terus dulu. Jadi kalau misalkan harganya murah kan otomatis di bawah ini ya. Di harga low ini, di bawah ini dari harga turun, kemudian naik, turun lagi lebih dalam. Selama dia berada di bawah ini, berarti kita meyakini bahwa ini adalah harga yang udah murah. Kita bisa beli di sini, bisa beli di sini, bisa beli di sini. Manfaatkan harganya koreksi di atas, kita bisa taking profit. Itu adalah orang yang dengan menggunakan trading style counter trend. Itu yang seperti saya lakukan selama ini ya, yang mungkin teman-teman juga lihat kalau misalkan datang ke kantor ya, cara tradingnya saya itu seperti itu. Karena gini, sebenarnya kalau untuk kita trading ya, saya terus terang untuk di market trading ya, kadang psikologinya kita itu kadang nggak kuat untuk menahan profit yang besar, tapi pada saat loss besar itu kita tahan ya, kuat untuk tahan. Nah makanya saya sadari seperti itu juga, kayaknya saya nggak kuat deh untuk psikologi saya untuk tahan profit besar, makanya kenapa saya suka taking profit 3-5 poin saja, dan itu memang masuk dalam kriteria styling counter trend, seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda memang ingin profit yang besar, resiko yang kecil, berarti Anda cocok untuk melakukan transaksi trading by trend. Namun syaratnya harus kuat pada saat terjadi floating profit, ya, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada mau tanya, silakan. Ya. Oke. Ya, untuk sejauh ini untuk di market emas masih sideways ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari harganya, ini market udah turun, kemudian dia udah naik seperti ini, dia turun lagi seperti ini, dia naik lagi seperti ini, ya, dan dia masih turun seperti ini ya. Kemungkinan besarnya market ini masih ada dua arah, jadi kita belum bisa mengidentifikasi ini trennya lagi naik ataukah turun ya. Tapi kalau kita masuk ke jangka panjang ini bisa kelihatan. Misalkan saya pakai di H4 ya. Ya, ini kelihatan ya. Ini udah naik, kemudian dia turun lebih dalam lagi ya, lebih dalamnya lebih panjang lagi ke dalam. Kemudian dia naik seperti ini. Ya kemungkinan yang terjadi adalah turun lagi lebih dalam. Kan ini sudah masuk di area penurunan. Kapan sih bagusnya kita beli untuk di gold? Ya, kalau bagus untuk beli di gold itu saya sarankan teman-teman bisa buy sebanyak-banyaknya ya di atas di bawah ini ya. Nih. Jadi ketika harga sudah turun, breakout di bawah ini teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli di area bawah ini ya. Mungkin itu dia harga berapa ya? 1840, 1850 ya. 1850, 1840 dan 1820 itu adalah area ideal untuk kita bisa melakukan transaksi pembelian di gold.
Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk Anda yang counter trend ya. Tapi kalau Anda adalah seorang follow the trend, berarti Anda sudah sell berarti ya. Kalau Anda adalah follow the trend, berarti Anda sudah sell memang dari sini ya. Sejauh ini taking profit sampai di bawah. Ini untuk Anda yang menggunakan menerapkan follow the trend. Tapi kalau Anda adalah seorang counter trend, berarti Anda tunggu dulu, sabar menunggu ketika harga sudah di bawah, teman-teman buy lagi. Seperti itu, ya. Udah kelihatan betul ya untuk perbedaan counter trend dengan follow the trend ya. Model tradingnya seperti itu. Jadi ke depan ya saya harap bahwa Bapak Ibu sekalian mengerti dengan apa yang kita lakukan. Saya beli karena alasannya seperti apa, saya jual, saya sell, ini alasannya seperti apa, dan apakah sudah tepat gitu ya. Kita sudah entry seperti kemarin saya juga sempat ketemu ada beberapa orang juga, dia belinya di harga puncak atas ya. Tapi dia tipikalnya adalah orang yang ketika turun baru dia beli, nanti naik baru dia jual. Tapi yang dia lakukan adalah ketika harga sudah naik di atas baru dia buy. Nah, ini kan kebalikannya. Berarti trading style-nya mereka belum dapat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi penjelasannya Pak Don, jangka panjang market naik turun ya. Jadi kalau saya pribadi sih lihatnya market ini masih bisa turun ke bawah karena saya lihat ini dari trennya juga ya. Kalau kita lihat ya, kemarin dari market ini turun, kemudian naik lagi, malah makin turun lagi ke bawah ya. Kemudian naik lagi. Ya. Dia turun, sempat dia naik ke atas, tapi dia bentuk pola penurunan kembali. Nah, kemungkinan besar untuk sejauh ini ya, market bisa untuk lanjut turun. Ya, gambarnya seperti itu. Yang teman-teman ambil sell pasti banyak yang senang ya. Tapi kalau saya Pak yang buy gimana? Ya, yang buy ini teman-teman bisa buy nanti dari bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sejauh ini aman ya, teman-teman. Kalau mau ada ditanyakan lagi silakan untuk ditanya ya. Dan mungkin ini saya harus ingatkan juga ya, karena kita juga udah masuk ke bulan suci Ramadan ya. Perlu diingatkan juga ke teman-teman yang yang tradingnya masih belum memiliki pola ya. Saran saya sih kalau misalkan kita masih awal, masih pemula, saya sih selalu ingatkan untuk, apalagi kan sekarang lagi bulan-bulan lagi sibuk juga ya, teman-teman gunakan taking profit ya untuk area profitnya. Jadi jangan dibuka terus ya, tetap pasang batasan. Oke, supaya juga Anda bisa fokus dengan ibadahnya ya, supaya ibadahnya nggak terganggu, bisnisnya juga tidak terganggu seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara bisnisnya kita trading, akhirnya merusak suasana kita dalam menjalankan ibadah suci. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini kita sharing-sharing ya mengenai follow the trend ataupun counter the trend. Ya, teman-teman udah dapat pemahaman meskipun yang nggak terlalu banyak ya yang saya sampaikan pada hari ini, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Pada saat Anda melakukan transaksi buy ataupun sell, Anda sudah mempertimbangkan trading style-nya kita. Ya, kalau misalkan Anda adalah counter trend, berarti Anda buy jika harganya memang sudah benar-benar turun. Oke, begitupun sebaliknya kalau Anda adalah follow the trend, Anda fokusnya buy kalau misalkan trennya udah naik, nggak usah terpengaruh dengan ada fundamental, ada A, B, C, D, itu nggak usah terpengaruh, ikuti aja polanya. Kalau uptrend kita buy, kalaupun sell kita turun ya kita sell. Ya, jadi seperti itu aja. Jadi nggak usah terlalu banyak pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang penting adalah ketika ini gagal, risk management apa yang kita pakai? Apakah kita mau averaging? Kalau memang kita punya duit masih kuat ya, kita bisa averaging, tambah banyak posisi saja itu nggak apa-apa. Ataukah kita mau cut loss dulu sampai 5 poin atau 3 poin, nanti pada saat transaksi berikutnya kita lipat gandakan lotnya. Ya, dan saya rasa sih nggak mungkin teman-teman akan loss berturut-turut dalam 10 kali ya dalam tradingnya itu agak sulit ya kalau misalkan Anda sudah ikut dengan trading indikator yang benar ya. Jadi kurang lebih seperti itu mungkin saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak yang teman-teman udah hadir di webinar kita pada hari ini. Jadi harapan saya ke depan kita bisa trading
dengan penuh planning ya. Jadi nggak ada lagi panik-panikan di market. Kalaupun naik ya alhamdulillah, kalau turun kita kena resiko, berarti kita harus pikirkan untuk recovery-nya seperti apa. Ya, tetap saya sarankan teman-teman pilih trading style yang cocok untuk kita. Itu aja mungkin sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah datang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa kita pada hari ini. Terima kasih.